Saya sebelum masuk ke materi, saya pengen cerita ini. Ada yang pernah tahu immaturity parenting nggak? Bahasa Inggrisnya immaturity artinya apa? Tidak matang. Nek telur, tidak matang lagi immaturity ya. Tidak matang. Kalau parenting apa? Pengasuhan. Jadi immaturity parenting artinya pengasuhan yang tidak matang. Kayak gimana bu pengasuhan yang tidak matang? Apa? Kok semuanya guyon, kok saya nggak guyon loh? Oh separuh, ya. Kayak pesen, tolong keluar setengah matang gitu. Kok yang saya bu, pengasuhan yang tidak matang itu contohnya bagaimana? Jangan bisa lihat kanan kiri di depan belakang atau bahkan lihat ke diri kita sendiri. Contoh, anaknya menggoda kesabaran kita. Akhirnya ibunya, bapaknya ngomel, ngoceh dari nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Contoh dipanggil, misalnya anaknya namanya Arif, misalnya ada sih anaknya namanya Arif. Ada ya, Arif, ayo cepat. Arif, udah naik kan? Gantinya terus kan? Arif, akhirnya tengok. Salah satunya, padahal kalau kita tahu tekniknya, ada tekniknya. Gitu kan, kita diajarin juga sama orang ini sama Rasulullah. Kemudian ada lagi nih, maksudnya parenting yang lainnya. Yang saya bu ya, kadang itu kita lebih sabar sama anak sendiri atau anak orang lain. Tanya sama guru ya, tanya sama guru. Lebih sabar didik anak sendiri atau didik anak orang lain? Orang lain. Saya pernah sebelum pandemi itu ngisi 500 guru TK se-Indonesia. 500, banyak apa sih 500 itu? Saya nanya ke saya hari ini, Bapak Ibu kira-kira lebih gampang, lebih sabar didik anak sendiri atau didik anak orang lain? 100% dari 500 orang yang saya ajak ngomongnya apa? Kan orang lain. Maksudnya coba, misalnya ada anak kita masuk ke rumah, main, bulanan, tiba-tiba ditanya, ya, nah yang apa? Aduh apa? Maaf tante nggak sengaja. Biasanya bilangnya gimana? Bayangkan kalau yang bicara anak kita. Apa yang terjadi? Ya Allah, mata dipakai untuk melihat. Kok bisa sampai titik pecah? Kan nggak tahu pengorbanan mama untuk mendapatkan piring ini berjumlah berapa banyak sen di rumah. Begitu ya bu? Ternyata lebih susah sabar sama anak orang tua sendiri kan? Salah satu immaturity parenting. Contoh lagi immaturity parenting yang lain. Ada anak menguji kesabaran, ada beberapa orang tua itu yang mereka melakukan kekerasan fisik. Ada yang punya perasaan ada lagi dia apa ini dicekol, bener ya? Dia dicekol, cekol sampai bosan. Atau mungkin dia melakukan kekerasan secara verbal. Ya terus ini juga immaturity parenting. Ada anak kandung, emaknya lebih kandung, ya? Nyuruh anaknya sabar, bapak ibunya. Kamu tuh ya dek, kenapa itu sudah bilang jadi anak itu harus sabar. Kamu tahu kan? Kita itu harus sabar. Musuh ya, kan diri lo tak harus sabar. Itu sebentar ya ngomongnya. Itu sudah parenting. Ada yang begini di sini, tak usah dijawab, langsung isi pada dalam hati. Ini pentingnya kenapa kita belajar ini Bapak Ibu. Kenapa? Menurut saya Bu, ada orang ini, namanya siapa? Boleh dibaca di slide ini. Theodore John Kaczynski. Dia adalah orang jenius yang IQ-nya itu melebihi IQ-nya Einstein. Pintar. Jadi misalnya anak di sini itu sudah SMP, dia itu sudah SMA. Akselerasi. Anak dia di sini SMA, dia itu sudah S1. Lulus tuh, masih jadi mahasiswa S1. Di sini anak S1, dia sudah dapat gelar S3 dari Harvard University.
luar negeri. Sampai suatu hari, dia salah satu keahliannya itu adalah profesor matematika, dan dia pintar bikin bom. Hasilnya dia profesor matematika, dia bikin bom. Nah, kalau bikin bom, waktu itu dia keluar dari tempatnya ngajar, dia dosen, peneliti juga. Beliau keluar dari tempatnya ngajar terus bikin bom, Bapak Ibu. Bom ini ditaruh ke satu tempat, ditaruh lagi ke satu tempat, dicek. Ketika diledakkan, saya mati berapa? Kalau yang mati dikit, apa sih? Itu mungkin bahasa kita. Begitu yang mati banyak, yes, lumayan 10. Yes, Pak. Begitu dapat kabar lagi yang mati lebih banyak, ini semakin bahagia. Dan dia adalah dikenal dalam sejarah sebagai teroris terpanjang dalam sejarah dunia dicarinya. Jadi teroris paling panjang yang dicari itu adalah seorang ini, dan ini adalah gambar ketika dia berhasil ditangkap. Nah, ketika dia sudah ditangkap, dia udah pakai baju apa ini yang baju tahanan ya. Nah, para ahli neuroscience, orang yang belajar tentang otak, bukan otak-otak ya, belajar tentang otak, itu penasaran, kok bisa ya orang yang IQ-nya sebesar itu, setinggi itu, seperti tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Para ahli neuroscience penasaran, kok bisa ya orang yang jeniusnya kayak gitu, IQ-nya sama tinggi, seperti dia tidak bisa memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang mulia, mana yang hina. Akhirnya mereka izin kepada pengadilan untuk memeriksa otaknya sang ilmuwan. Begitu diperiksa, kepalanya dicek pakai kabel-kabel yang terhubung di laptop gitu ya. Ada aktivitas apa saja di otaknya, ketemu. Jadi ada salah satu bagian otaknya, namanya orbitofrontalis. Ibu dicatat sebagai wahan, karena aja ya. Salah satu otaknya orbitofrontalis, dia itu mengecil dari ukuran normalnya. Panjangan tahu tomat. Tomat kalau baru kita beli di pasar, biasanya tomatnya gimana? Segar, terus besar, lalu bagus gitu kan. Tapi kalau sudah lama, isu, gosok, berair, atau muncul cacing-cacing gitu kan. Nah, otaknya sang ilmuwan, orbitofrontalisnya itu isu. Ketika diteliti, inilah yang menyebabkan dia seperti kehilangan orientasi membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Lalu dicek lagi, kenapa ini orbitofrontalisnya bisa rusak? Dan ternyata salah satu penyebab terbesarnya adalah salah pola asuh ketika dia masa kecil. Jadi salah pola asuh kecil itu bisa jadi sekarang itu tak ketok bu, tidak nampak. Dan begitu sudah besar, itu seperti bom yang akhirnya meledak. Seperti bola es, awal-awal kan tidak kelihatan ya. Oh kayak ini biasa, oh kayak ini biasa. Begitu dia sudah menjadi membesar, ketabrak sama dinding, akhirnya apa? Ya, dan ini terjadi sama sang ilmuwan. Dan akhirnya ini Bapak Ibu, pengasuhan itu letaknya di otak, di neuron. Dan hari ini saya izin berbagi sedikit yang sudah saya pelajari tentang pengasuhan otak. Boleh Bapak Ibu?